Ibu kelas 7 seluruhnya. Selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu pada pembelajaran IPA. Materi pembelajaran kita hari ini anakku, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Mari naku kalian ikuti pembelajaran kita ini dengan tekun dan dengan serius supaya kalian nanti dapat memahami apa yang Ibu jelaskan pada materi ini. Mari kita mulai pelajaran kita. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan 1. Peserta didik dapat menggolongkan karakteristik materi. 2. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campur berbagai jenis benda yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda di sekitar kita dapat berupa wujud padat, cair, dan gas. Materi dapat dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Alam semesta terdiri dari planet-planet, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, api. Jadi, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat contohnya berbagai jenis logam seperti besi, emas, seng. Zat cair contohnya air, minyak goreng, bensin. Zat gas contohnya udara, asap, uap air. Bagaimana perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas? Zat padat contohnya besi mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antara partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak. Cair contohnya air. Air mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Kalau medianya botol, berbentuk botol. Kalau medianya gelas, berbentuk gelas. Jarak antara partikelnya lebih renggang, sehingga partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Gas, contohnya udara, asap, tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jarak antara partikel gas sangat renggang, sehingga partikel zat gas dapat bergerak bebas. Mari kita perhatikan bagian klasifikasi materi. Materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur terdiri dari logam dan non-logam. Campuran terbagi lagi, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen terdiri dari larutan. Campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Zat tunggal atau zat murni yang ada di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi ataupun diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh unsur yang ada di alam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi, timah, seng. Contoh unsur non-logam yaitu karbon, nitrogen, dan oksigen. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, karbon nama latinnya carbon dilambangkan dengan C. Contoh kedua, kalsium nama latinnya calcium dilambangkan dengan Ca. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan lain-lain.
Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Bagian terkecil dari suatu senyawa adalah molekul. Molekul terbentuk dari dua atau lebih atom bergabung melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yaitu air. Rumus kimianya H2O. Dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O. Tapi, sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Air atau H2O akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya. Contoh, larutan gula, gula tambah air. Larutan garam, garam tambah air. Larutan sama dengan pelarut tambah zat terlarut. Jadi, air sebagai pelarut, gula dan garam sebagai zat terlarut. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat khas. Salah satu cara membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Indikator asam basa adalah senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Contoh indikator alami seperti kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Contoh indikator buatan yaitu lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Garam, senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur. Nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Campuran heterogen, contohnya campuran pasir tambah air. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Jadi, pasir dengan air dapat dibedakan satu sama lain. Sekian pembelajaran kita hari ini, dan selain mendengarkan video ini, kalian buka buku paket kalian bab 3 untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke, selamat belajar.